How's your say? Selamat malam. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pertama-tama aku mau mengucapkan selamat datang di Your Say Class dengan tema Scholarship Unlock Step to Your International Education with Excellent Personal Statement. Wah, pastinya menarik sekali ya tema Your Say Class pada kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, aku Dewi yang akan menjadi Master of Ceremony dalam Your Say Class kali ini. Senang banget aku bisa membersamai teman-teman hari ini dalam sesi yang pastinya bakal penuh dengan insight, terutama buat teman-teman yang lagi berburu beasiswa LPDP atau berencana kuliah di luar negeri. Nah, Your Say Class pada kali ini sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya aku yakin teman-teman juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu, aku izin membacakan susunan acara pada hari ini dulu ya teman-teman. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, lalu dilanjutkan sesi diskusi atau tanya jawab, kemudian dilanjutkan foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutupan. Untuk memasuki acara pada kali ini, mari kita buka acara kali ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Baik, tiada kata cukup dalam berdoa. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita nih. Nah, aku izin membacakan CV singkat dari narasumber kita hari ini ya, yaitu ada Kak Firna Larasanti. Kak Firna Larasanti atau yang kerap disapa dengan Kak Firna merupakan lulusan Master of International Development di Wageningen University and Research di Belanda. Sebelumnya, Kak Firna merupakan lulusan S1 di Political Science Universitas Negeri Semarang dan memiliki pengalaman bekerja menjadi jurnalis di suara.com, matamata.com, dan tribunjateng.com. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman dari Kak Firna ini. Pastinya kali ini Kak Firna hadir untuk memberikan ilmu dan juga pengalamannya kepada kita semua nih teman-teman. Kira-kira teman-teman udah siap belum nih buat mendengarkan pemaparan materi dari Kak Firna? Kalau misalnya kita sudah siap nih, kita tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja menyapa Kak Firna ya. Halo, selamat malam Kak Firna. Gimana kabarnya? Halo, selamat malam Kakak Dewi. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Kakak Dewi dan teman-teman semua? Baik, baik. Oke, Kak Firna nih kalau boleh tahu sekarang ini lagi sibuk apa nih, Kak? Wah, terima kasih. Saat ini sih saya lagi sibuk jadi English Advisory ya Kak. Jadi kayak penjembatan komunikasi untuk startup company dari Cina untuk klien mereka di United States. Oh, oke, keren banget ya Kak Firna ini teman-teman. Nah, mungkin karena di sini kita udah nggak sabar banget nih buat mendengarkan pemaparan dari Kak Firna. Mungkin langsung saja waktu dan layar saya persembahkan untuk Kak Firna. Firna, terima kasih, mau Kak. Baik, terima kasih Kakak Dewi. Halo teman-teman semua, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan, terutama kepada tim Yursay ID atas kesempatan ini, sehingga saya dapat bertemu dengan rekan-rekan semua di acara webinar tentang bagaimana cara membuat personal statement LPDP. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur dapat bertemu dengan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan harapannya eh, webinar kali ini juga dapat berjalan lancar dan apabila ada pertanyaan atau apapun, nanti siap untuk di sesi diskusi atau di chat juga boleh sekali. Jadi saya akan memulai dengan segera dan untuk share screen ya. Tunggu sebentar ya. Apakah sudah terlihat jelas? Ya, Kak. Baik. Baik. Nah, baik. Sebelum kita mulai, sekali lagi saya ingin menghaturkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua yang berkenan hadir untuk mengikuti webinar tentang Scholarship Unlock, yaitu bagaimana sih cara membuat personal statement untuk beasiswa LPDP.
Perkenalkan, sekali lagi nama saya Firna Larasanti. Saya merupakan awardee LPDP Scholarship dari Wageningen University Eindhoven, Netherlands. Baik. Nah, menurut saya sebelum teman-teman mengetahui lebih lanjut seperti apa sih personal statement LPDP, alangkah lebih baiknya teman-teman juga harus mengetahui seperti apa LPDP Scholarship. Nah, LPDP sendiri memiliki visi untuk menjadi lembaga pengelola dana terbaik di tingkat regional yang memiliki visi khusus untuk mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui visi misi LPDP, teman-teman? Nah, menurut saya, teman-teman, hal ini akan sangat membantu teman-teman dalam membuat esai atau personal statement LPDP nanti. Nah, untuk jenis beasiswanya, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Di LPDP ada 3 jenis. Yang pertama targeted, yang kedua afirmasi, dan yang ketiga nih beasiswa umum atau reguler. Kemudian tahapan seleksinya nih teman-teman. Tahapan seleksinya itu ada 3, yaitu administrasi, tes bakat skolastik, dan wawancara. Nah, personal statement ini ada di mana sih? Personal statement ini ada di tahapan administrasi atau seleksi administrasi. Nah, menariknya, ketika teman-teman mengikuti webinar ini, hal ini juga sedang pembukaan tahapan seleksi administrasi LPDP 2025 tahap 1 nih, yang sudah dimulai dari 17 Januari 2025. Nah, pengumuman ini nantinya akan ditutup pada 17 Februari 2025. Nah, itu artinya teman-teman masih memiliki waktu sekitar 5 hari. Seandainya teman-teman mungkin di sini apakah ada yang sedang melakukan proses aplikasi atau persiapan aplikasi? Boleh dibuka mikrofonnya, tidak apa-apa sama sekali. Jadi harapannya webinar ini dapat kita jadikan sesi sharing ya. Jadi boleh sekali untuk diskusi. Atau boleh juga ditulis di chat juga tidak apa-apa. Baik. Tidak apa sama sekali. Jika teman-teman ada yang belum, harapannya juga webinar ini dapat menumbuhkan wawasan ya. Jadi nantinya apabila LPDP akan bukaan kembali di tahap kedua, teman-teman juga sudah mempersiapkan nih essay atau personal statement yang bagus itu seperti apa. Tidak apa-apa sama sekali ya. Baik. Setelah nanti 17 Februari ditutup, kemudian LPDP sendiri akan melakukan proses seleksi ya dari tanggal 18 Februari dan nantinya akan ada pengumuman di 7 Maret 2025. Nah, di sini harapannya teman-teman dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk mempersiapkan membuat personal statement isai LPDP. Ini hanya sekadar timeline aja ya, teman-teman. Kemudian, next-nya. Banyak sekali rekan-rekan yang selama ini juga DM atau bertanya kepada saya, kenapa sih personal statement itu penting? Nah, pastinya banyak orang-orang menjelaskan bahwa kan itu hanya syarat wajib. Tapi mungkin saja mitosnya sih tidak dibaca ya oleh reviewer. Tapi jangan salah teman-teman, meskipun syarat wajib, isai ini juga sangat menentukan bagaimana teman-teman nanti layak mendapatkan beasiswa LPDP ini atau tidak. Jadi jangan anggap remeh hanya masalah isai ini ya. Kemudian yang kedua ini ya no correct template. Ya, jadi karena tidak ada panduan khusus dalam membuat isai, memang hal ini juga sering menjadi jebakan ya bagi para teman-teman. Apakah struktur yang dibuat ini sudah tepat? Apakah ini sudah sesuai dengan apa yang dimau LPDP? Nah, tapi tidak apa-apa. Nanti akan saya kasih tahu nih tips triknya bagaimana cara membuat struktur personal statement LPDP. Nah, yang ketiga, kenapa sih penting? Yaitu personal statement ini opportunity buat teman-teman ya, buat nunjukin teman-teman siapa sih teman-teman ini, buat show off lah. Kemudian, apa sih motivasi teman-teman buat ikut beasiswa LPDP? Kemudian, apa sih kontribusi teman-teman nanti buat Indonesia ketika pulang ke Indonesia? Apa rencana teman-teman, dan lain sebagainya ya. Dan yang keempat ini poin yang sangat penting. Isai ini nantinya bakal jadi bahan wawancara. Seperti di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tahapan LPDP ini kan ada 3 ya teman-teman. Administrasi, kemudian tes bakat skolastik, kalau yang belum punya LOE, dan wawancara.
Nah, wawancara ini 99,99% ya teman-teman, itu adalah personal statement yang ditulis teman-teman di IC teman-teman saat tahapan seleksi administrasi. Jadi, nantinya reviewer atau interviewer, mereka ini akan melihat sejauh apa sih kesiapan atau kelayakan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa dari personal statement yang teman-teman buat. Nah, maka dari itu, teman-teman juga harus mengetahui seperti apa sih ketentuan IC LPDP. Nah, di buku atau di buklet LPDP sendiri, kalau teman-teman googling di www.kemenq.co.id, teman-teman dapat melihat bahwa di ketentuan IC itu ada komitmen kembali ke Indonesia, kemudian rencana pasca studi, dan rencana kontribusi. Nah, di sini teman-teman harus menuliskan sekitar 1.500 sampai 2.000 kata ya, dan ini tidak boleh kurang. Nanti apabila teman-teman menulis kurang dari 2.000 kata, nantinya akan muncul warning di aplikasi atau di website ketika teman-teman mencoba mendaftar ya. Jadi dipastikan sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh LPDP. Kemudian, nah ini nih teman-teman. Setelah kita membahas tentang sejauh apa sih pentingnya personal statement, menurut saya ada beberapa hal yang mengapa statement itu sangat penting ya. Namun ditemukan juga nih saya rangkum dari berbagai sumber. Red flag personal statement LPDP. Apa sih ke red flag personal statement? Nah, ini adalah kesalahan yang sering dilakukan berulang-ulang oleh para calon awardee ketika membuat personal statement ya. Pertama itu adalah copy paste. Jadi, saya juga berpengalaman sebagai reviewer di mana banyak sekali isai dari para calon awardee yang kurang original karena hanya mengcopy paste milik temannya atau hanya mengcopy paste dari internet, kemudian diedit dan lain-lain. Jadi, hal ini juga dapat menimbulkan kekurangan orisinalitas dari isai yang dibuat teman-teman. Nah, yang kedua yaitu struktur yang berantakan, yaitu seringkali personal statement yang dibuat itu mungkin kurang rapi, typo, bertele-tele, dan kurang straight to the point ya. Dan paragrafnya terlalu panjang. Nah, hal inilah yang juga sering menyebabkan reviewer akhirnya ya sudahlah diganti aja sama yang lain. Mungkin karena terlalu panjang ya, atau tidak langsung satu ide pokok seperti itu. Nah, yang ketiga ini tidak konkret. Jadi seringkali banyak calon awardee yang menuliskan rencana studi dan kontribusinya kurang realistis. Misalkan rencana studinya pengen mengambil bidang A, tapi ternyata kontribusinya beda lagi. Nah, itu seringkali menimbulkan tanda tanya ya oleh para reviewer sebenarnya apa sih yang diinginkan calon awardee ini seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada kurang data pendukung ya. Jadi, kurangnya data dan bukti dalam essay juga dapat mempengaruhi. Karena hal ini seringkali tuh banyak teman-teman yang membuat personal statement itu hanya menggunakan analisis umum ya atau masih dangkal. Nah, maka dari itu akan lebih baik kalau personal statement teman-teman ini didukung dengan data dan kebijakan yang valid. Begitu ya. Inilah red flag personal statement LBDP yang saya rangkum dari ya ribuan calon awardee yang mungkin belum rezekinya ya. Nah, harapannya ke depan teman-teman dapat menghindari permasalahan seperti ini sehingga peluang teman-teman untuk mendapatkan beasiswa LPDP menjadi lebih besar ya. Lalu nextnya, nah ini dia. Lalu apa sih yang harus dilakukan dalam membuat green flag ICLPDP? Nah, saya jadi teringat nih seperti quote-nya Patrick. Patrick ini kan sering bilang ya, kalau yang pernah nonton Patrick sih di SpongeBob ya. Jadi aku lelah berpura-pura menjadi orang lain. Quote-nya Patrick, emang paling paling benar jadi diri sendiri aja. Nah, di sini itu saya sering banget melihat ya teman-teman, kayak kita tuh atau calon awardee sering inginnya menjual diri ya. Beda ya menjual diri dengan personal branding. Nah, menjual diri itu seringkali melebih-lebihkan apa yang ada dalam diri kita, kemudian kita tulis di isai. Nah, kalau bisa tolong hindarilah yang seperti itu. Nah, karena akan jauh lebih baik jika teman-teman menjadi diri sendiri nih. Nah, kalau boleh dikasih tahu rahasianya LPDP nih, dibanding dengan beasiswa lain, LPDP ini sendiri tuh cenderung mencari orang-orang yang memiliki value atau impact dibandingkan achievement. Jadi memang banyak sih orang-orang yang memiliki achievement besar, banyak ya teman-teman, dan kemudian ditulis di personal statement essay. Namun kemudian gagal. Nah, pada akhirnya
Hal ini menimbulkan tanda tanya nih untuk mereka. Kenapa ya? Saya kan sudah juara A, juara B, juara C, atau mendapat penghargaan A, B, C, tapi gagal. Sedangkan ada temannya yang tidak pernah dapat juara, misalkan saja, tapi malah berhasil. Nah, inilah yang dicari LPDP. Mungkin saja temannya ini memang tidak pernah dapat juara atau penghargaan, tetapi temannya ini aktif nih di lingkungan kampung dengan ikut Karang Taruna dan lain-lain. Pokoknya teman-teman jangan remehkan hal-hal kecil yang ada dalam diri teman-teman. Justru itulah yang dicari oleh LPDP ya. Jadi tidak semua achievement itu harus ditambahkan, tapi buatlah achievement yang relevan ya, misalkan tentang edukasi atau lingkungan dan lain-lain. Pokoknya hal-hal kecil yang ada dalam teman-teman deh. Teman-teman harus percaya diri. Dan jangan insecure ya. Wah, saya tidak punya apa-apa nih. Sepertinya teman saya jauh lebih berprestasi. Jangan seperti itu. Pokoknya hal kecil yang ada dalam diri teman-teman itu bisa mempengaruhi reviewer atau LPDP untuk menerima teman-teman ya. Begitu. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan. Lalu bagaimana cara membuat personal statement? Apa sih yang harus dilakukan awalnya? Seperti itu ya. Ini saya akan menceritakan bagaimana saya melakukan atau membuat sebuah personal statement LPDP. Yang pertama yaitu yang pasti adalah brainstorming. Apa sih Kak brainstorming? Brainstorming ini teman-teman bisa dimulai jadi cari dari pengalaman pribadi atau buat list daftar experience atau proyek sosial yang pernah teman-teman lakukan atau pencapaian teman-teman selama ini ya. Misalkan nih, teman-teman pernah ikut relawan mengajar atau pernah menjadi volunteer di daerah terpencil atau teman-teman aktif sebagai panitia Agustusan atau menjadi ketua organisasi di tingkat jurusan, fakultas itu boleh sekali ditulis dan di-list ya teman-teman. Itu bisa menjadi input atau sumber daya teman-teman untuk menuliskan esai. Karena hal itu menunjukkan bahwa teman-teman ini aktif nih dan berkontribusi secara langsung kepada masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian kedua yaitu observasi dan riset nih. Nah, ketika teman-teman ingin membuat sebuah esai atau personal statement di LPDP, jangan lupa untuk identifikasi masalah spesifik yang sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman ya. Pasti teman-teman yang mengikuti webinar ini kan dilatar belakangi berbagai latar belakang keilmuan. Mohon maaf Pak, ini azan mau berhenti atau lanjut dulu ya? Lanjut. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, oke baik. Nah, jadi tadi kan terkait dengan observasi dan riset ya. Nah, jangan lupa teman-teman identifikasi masalah spesifik ya yang sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman yang mengikuti webinar ini. Nah, kemudian teman-teman analisislah dengan data dan kaitkan dengan kebijakan terkait. Nah, misalkan nih faktor kekurangan guru. Nah, teman-teman dapat melihat nih apakah benar datanya seperti itu. Lalu teman-teman juga dapat melihat kebijakan dari dinas terkait ya, terkait dengan faktor kekurangan guru di daerah tersebut, seperti itu. Kemudian, selain observasi dan riset, yaitu struktur yang efektif. Nah, teman-teman di sini dapat menggunakan metode STAR untuk menceritakan pengalaman dan pendekatan SMART goal ya. Terus pasti akan menimbulkan pertanyaan nih, apa sih Kak metode STAR dan apa sih Kak pendekatan SMART goals ini? Nah, metode STAR, STAR itu ada 4 ya, situation, test, action, dan result. Nah, situation itu situasi seperti apa sih atau tantangan seperti apa yang teman-teman hadapi. Nah, hal-hal itu dapat teman-teman gunakan untuk membuat esai. Kemudian yaitu tugas apa yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman tahu nih ada sebuah masalah, terus teman-teman mau ngapain kayak gitu kan. Kemudian aksi nih. Nah, apa yang mau teman-teman lakukan? Mau buat program atau mau buat project atau apa? Atau mungkin teman-teman sudah melakukannya, itu boleh ya. Kemudian result. Dampak apa sih yang sudah teman-teman lakukan? Seperti itu ya. Nah, kalau start ini biasanya terkait dengan sesuatu yang sudah teman-teman lakukan ya, atau pengalaman yang sudah dimiliki teman-teman sebelumnya. Misalkan nih situasinya teman-teman pernah menjadi relawan di daerah terpencil tadi kan.
Kemudian tasnya, apa tugas teman-teman ketika menjadi relawan? Mungkin teman-teman ketika menjadi relawan, teman-teman itu melakukan pengajaran nih kepada anak-anak atau kepada ibu-ibu atau kepada warga desa yang di sana. Terus aksinya mungkin teman-teman sudah membuat modul belajar. Nah, resultnya mungkin ada dampak ini ya, tingkat partisipasi membaca atau menulis di daerah yang teman-teman telah mengabdi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pendekatan SMART Goals. Apa sih pendekatan SMART Goal? SMART Goal ini spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi spesifik itu teman-teman harus dapat menjelaskan ya secara spesifik tentang masalah yang akan teman-teman kupas seperti itu. Kemudian measurable ini sejauh apa sih teman-teman dapat ya mengukur apakah masalah ini ya dapat segera selesai atau bagaimana cara teman-teman menyelesaikannya begitu. Kemudian achievable ini ya sejauh apa dapat mengachieve-nya, bagaimana teman-teman bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti itu. Kemudian relevan ini apakah program ini sesuai dengan bidang studi keilmuan teman-teman. Dan kemudian time bound ini waktu ya atau target. Berapa lama sih target teman-teman dapat menyelesaikan program seperti itu. Kemudian di penutup adalah teman-teman harus punya komitmen yang kuat ya dan mengapa harus menggunakan LPDP. Di akhir isi LPDP teman-teman, teman-teman harus nih menjelaskan kenapa sih saya harus didanai beasiswa LPDP untuk studi lanjut seperti itu ya, atau untuk melakukan sebuah program dengan cara studi lanjut dengan LPDP. Kenapa sih kayak gitu? Nah, yang poin paling penting adalah proofread. Jadi ini kan kita masih ada waktu 5 hari. Jika ada teman-teman yang berminat untuk mendaftar beasiswa LPDP di tahap pertama, sebelum teman-teman submit, pastikan teman-teman memiliki teman atau mentor untuk membaca ulang essay teman-teman ya, atau disebutnya proofread. Hal ini akan membantu membuat essay teman-teman ini menjadi lebih objektif dan lebih jelas ya. Jadi apabila teman kita mengetahui kesalahan atau ada mirror kecil, ya mereka dapat membantu kita dan kita dapat mengoreksinya. Seperti itu. Nah, ini terkait apa yang harus dilakukan ya teman-teman. Kemudian nextnya, Kak, sebenarnya apa sih inti personal statement LPDP? Nah, hal ini sebenarnya sudah saya jelaskan di awal slide tadi ya. Jadi, inti personal statement IC LPDP itu ada 3. Pertama, komitmen, kembali. Kenapa sih teman-teman mau kembali ke Indonesia setelah lulus? Nah, LPDP ini mewajibkan setiap awardee-nya untuk pulang ya. Jadi, tolong jangan dicontoh jika ada berita-berita awardee yang tidak mau pulang ke Indonesia. Padahal ini sudah ada dan jelas dan terkontrak nantinya bahwa teman-teman harus pulang ke Indonesia dan mengabdi. Kemudian kaitkan dengan pengalaman personal. Sebagai contoh nih yang tadi, saya tuh pengen kembali ke Indonesia karena masih sedikitnya jumlah guru di daerah. Jadi teman-teman dapat memberikan contoh seperti itu ya. Jadi saya pengen pulang karena ya masih di daerah saya ini jumlah gurunya masih sangat sedikit. Jadi saya wajib dan memang harus pulang untuk mengabdi ke daerah. Kemudian yang kedua ini pasca studi nih, yaitu langkah konkret setelah teman-teman nantinya lulus dengan beasiswa LPDP. Nah, ini biasanya teman-teman bisa kaitkan dengan pekerjaan atau proyek yang sedang teman-teman tekuni atau lakukan ya. Misalkan nih, ketika nanti teman-teman pulang, ketika studi, teman-teman, oh saya pengen mengembangkan program pembelajaran berbasis proyek dan metode design thinking. Nah, metode ini tuh sudah teman-teman gunakan ya atau lakukan ketika atau teman-teman pelajari ketika studi lanjut dan ketika teman-teman kembali, teman-teman pengen mengaplikasikannya ketika menjadi guru seperti itu. Kemudian yang ketiga ini rencana studi. Di sini teman-teman harapannya dapat mengidentifikasi masalah dan solusi dan membuat jangka panjang dan jangka pendek nih. Jadi di bagian rencana dan kontribusi, teman-teman harus membuat jangka pendek nih ketika teman pulang, teman-teman mau apa? Misalkan teman-teman yang berprofesi sebagai guru, teman-teman mungkin akan mengajar dan bekerja sama dengan para stakeholder terkait ya. Kemudian yang jangka panjangnya, mungkin teman-teman suatu
suatu saat ingin buat institusi pendidikan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini inti personal statement IC LPDP. Ada tiga, komitmen kembali, pasca studi, dan rencana kontribusi. Nah, harapannya di sini teman-teman dapat fokus ya dari masing-masing inti ini teman-teman harus apa sih yang harus ditulis seperti itu. Nah, sebelum mengarah ke inti nih tentang kupas tuntas IC, jadi setelah ini saya ingin sekali mengeser nih atau memberikan penggalan-penggalan IC yang membuat saya lolos beasiswa LPDP di Wageningen University and Research tahun kemarin ya. Tapi sebelum itu mungkin kita ada break dulu mengingat eh, siapa tahu teman-teman ada yang mau menjalankan sholat atau apapun. Saya memberikan break 5 menit ya. It's time to break. Nah, ini juga ada quote dari Ibu Sri Mulyani. Jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan itu datang dengan mudah. Kesuksesan itu bisa diraih karena keringat, darah, air mata, dan pengorbanan dari Ibu Menteri Keuangan Indonesia. Nah, untuk mengisi break, ini saya juga memberikan icebreaker kecil-kecilan nih, di mana teman-teman dapat mengisi teka-teki yang sudah saya buat di slide. Jadi di sini ada ini ya, vertikal dan horizontal, di mana teman-teman bisa menebak nih eh apa sih bahasa numbersnya ya, bahasa angkanya 1 sampai 8 di bahasa Spanish. Nah, teman-teman bisa Google juga boleh. Teman-teman bisa menuliskan di chat nantinya, saya kasih waktu 5 menit. Nanti saya juga akan berikan answernya ya, kalau sudah 5 menit gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ice breaking dulu 5 menit sebelum ke inti isai seperti itu.
Mirna ini udah ada yang menjawab, mungkin kita bisa lanjutin Baik, lagi. teman-teman. Terima kasih ya atas partisipasinya. Ini saya niatnya tadi mau answer sih, tapi saya lihat jawaban teman-teman udah tepat dan benar banget. Bagus-bagus sekali ya. Ini cuma sebagai ice breaking aja sih buat main-main. Kalau satu itu dalam bahasa Spanishnya uno, kedua dos, ketiga tris, empat cuatro, kemudian 5 cinco, 6 itu sis, 7 sit, dan 8 ocho. Harapannya siapa tahu teman-teman yang ada di webinar saat ini mungkin suatu saat bisa ke Spanish atau Spanyol ya. Jadi bisa dihafal nih. Jadi nanti kalau ke sana oh udah tahu lah ya, setidaknya angka 1 sampai 8. Tapi ini kerennya ada yang ngisi sampai 10 ya. Semoga, amin. Pokoknya jangan patah semangat seperti itu. Baik, kita lanjut ke bagian intinya ya. Mohon maaf jika agak berat. Kita lanjutkan ya. Nah, dirangkum dari berbagai sumber ya, teman-teman. Ini sebenarnya struktur personal statement LPDP yang sering dipakai oleh para awardee yang sudah lolos ya. Jadi pertama, mereka akan menjelaskan terkait dengan personal introduction atau perkenalan diri. Siapa mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentang academic background. Jadi di mana sih mereka studi sebelumnya, S1-nya di mana, S2 di mana, mungkin yang mau S3 ya. Kemudian background atau activity-nya sekarang, apa sih pekerjaan mereka atau program apa yang sudah mereka lakukan, seperti itu. Kemudian yang keempat, biasanya mereka akan menuliskan problem secara spesifik yang akan mereka angkat dalam esai. Kemudian yang kelima itu ada program studi yang akan mereka ambil, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian yang keenam itu tentang studi plan, atau rencana studi mereka nanti ketika mereka nanti diterima di kampus tersebut. Kemudian yang ketujuh itu rencana karir mereka nih, after lulus tuh mereka mau ngapain. Kalau yang targeted biasanya mereka kan sudah memiliki profesi terkait ya, kayak ASN, TNI, Polri, dan lain-lain. Nah, yang umum ini biasanya sering nih kayak ke karir depannya setelah ini mau apa ya? Karena sebenarnya LPDP itu juga dinamis masalah pekerjaan ya, jadi itu bolehlah nanti diisi terkait sesuai dengan bidang studi yang teman-teman minati. Kemudian yang kedelapan ini contributed plan. Jadi plan apa sih rencananya yang teman-teman lakukan ketika teman-teman balik ke Indonesia. Nah, ini saya kasih contoh penggalan essay yang saya buat ketika saya mendaftar LPDP di Wageningen University and Research. Ini memang bukan full essay, jadi hanya penggalan-penggalan dan sebagai contoh saja ya. Dan teman-teman boleh berkreasi atau berinovatif ketika nanti membuat essay. Tidak harus sama seperti ini. Next-nya, nah ini dia. Nah, jadi pertama itu awali dengan opening yang bagus ya untuk mengetahui apakah isi teman-teman ini bagus atau kurang atau bagaimana. Nah, di saya sebelumnya ini saya memulai dengan sejak masih kecil saya masih ingat bahwa daerah saya sering terdampak banjir. Bahkan setiap tahun, banjir seolah menjadi momok yang selalu menghantui warga di kota saya. Nah, hook reader ini saya pakai kenapa sih? Karena saya ingin memperlihatkan secara personal. Jadi harapannya ketika reviewer membaca isi saya, mereka langsung mengetahui nih, oh saya sudah mengetahui masalah apa yang ingin saya selesaikan ya, dan mengapa saya nantinya akan studi lanjut seperti itu. Dan hal ini relevan dengan daerah saya atau sekitar saya. Kemudian saya lanjutkan dengan pengalaman saya yang sebagai seorang jurnalis nih sebelumnya. Puncaknya ketika saya menjadi seorang jurnalis, saya menyaksikan sendiri bagaimana sampah plastik, limbah, dan sedimen lain sering menyumbat saluran drainase dan menyebabkan banjir. Nah, hal ini saya tuh pengen reviewer tuh mengerti ya bahwa oh, ini tuh saya tuh sudah berpengalaman dan mengetahui secara langsung loh bahwa sampah ini tuh ternyata ya memiliki dampak seperti itu. Nah, di sini saya memiliki fokus penelitian pada permasalahan sampah plastik dan saya ingin menunjukkan komitmen saya bahwa ketika nanti saya pulang, saya dapat meningkatkan kesadaran warga sekitar saya untuk terkait permasalahan lingkungan seperti itu.
Kemudian setelah dimulai dari hook reader atau opening dari esai, saya memulai nih mengenalkan masalah topik saya. Nah, topik saya tadi kan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi, saya menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian saya jelaskan, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2020, jumlah sampah ini semakin besar hingga mencapai 32 juta ton, apalagi sampah plastik ya, seperti itu. Nah, dari permasalahan ini akan berdampak pada isu kesehatan manusia dan lingkungan. Hal inilah yang mendasari saya untuk mengambil Master International Development Studies di Wageningen University and Research Belanda, yang terkenal sebagai salah satu kampus yang paling concern dalam isu lingkungan dan diakui di tingkat global. Jadi, ketika teman-teman memilih program studi dan kampus, harapannya teman-teman juga sudah memiliki alasan tertentu nih, baik di dalam negeri maupun di Indonesia. Kenapa sih saya memilih melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta misalnya? Atau mungkin ada prodi-prodi tertentu di UNY atau Universitas Yogyakarta misalnya yang menurut teman-teman bagus dan relevan untuk teman-teman ke depan atau untuk program atau untuk masalah yang teman-teman akan ambil dalam esai dan akan teman-teman lakukan ya. Seperti itu. Kemudian nextnya, nah kemudian saya berusaha mengulangi tesis statement saya. Lagi-lagi saya membahas permasalahan sampah nih. Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan urgent yang harus diselesaikan secara cepat. Ya, seperti ketahui pengelolaan sampah ini kalau tidak segera cepat kan pasti akan menimbulkan dampak kan bagi manusia, kesehatan, dan lebih besar lagi. Dengan latar belakang sebagai jurnalis dan peneliti saya sebelumnya, saya memiliki pengalaman kuat untuk mengadvokasi isu-isu lingkungan dengan masyarakat. Ini juga dapat dijadikan sebagai pengulangan tesis statement. Jadi, teman-teman nantinya ketika membuat esai juga harus sering misalnya masalah sampah. Jadi, masalah sampah itu kalau bisa dikulik terus agar reviewer tuh mengerti, oh ternyata ide pokok dari esai awardee ini adalah bagaimana dia menuntaskan permasalahan sampah seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga berusaha ingin menimbulkan kesan, kenapa sih LPDP harus mendanai saya jauh-jauh ya ke luar negeri seperti itu? Apa manfaatnya buat LPDP? Kemudian saya jelaskan, saya percaya bahwa beasiswa LPDP merupakan beasiswa yang sejalan dengan visi misinya untuk senantiasa mendukung pengembangan SDM dan IPTEK. Jadi, seperti yang saya jelaskan di awal, kenapa sih teman-teman harus tahu visi misi LDP? Teman-teman dapat menarik atau dapat terinspirasi dari visi misi LPDP untuk ditambahkan ke dalam isi teman-teman. Jadinya akan sinkron nih. Oh, LPDP memiliki visi ini dan teman-teman juga memiliki visi ini, lalu teman-teman kaitkan seperti itu. Kemudian dengan dukungan LPDP, saya percaya bahwa saya mampu menjadi agen perubahan dimulai dari daerah saya untuk mengatasi masalah lingkungan, terutama permasalahan sampah tadi ya. Nah, itu saya tuh ingin membuatkan kesan kenapa sih LPDP harus mendanai saya ke luar negeri, ke kampus Wageningen, yang concernnya tentang terkait lingkungan, seperti itu. Nextnya, nah di sini saya ingin menjadi autentik nih, terlepas dari pemilihan studi, pemilihan kampus tadi, saya mulai mengarah atau mulai ke bagian tentang diri saya. Kenapa harus saya gitu kan? Jadi saya sebagai penerima beasiswa pemerintah ketika sarjana, saya mengerti betapa sulitnya mencapai pendidikan lanjut. Masih teringat jelas bagaimana saya harus berjuang mencapai pendidikan dan bagaimana saya harus mengatasi berbagai hambatan untuk menempuh pendidikan tinggi. Di sini teman-teman dapat jadikan poin teman-teman nih. Misalnya teman-teman, oh saya nih sekolahnya tidak gampang loh, saya harus menaik bukit, saya harus naik gunung. Bagi teman-teman yang tinggal di daerah terpencil kan, sekolah itu kan susah dan aksesnya terbatas. Disinilah poinnya teman-teman dapat eh, menaikkan diri teman-teman atau value teman-teman. Saya ini benar-benar selama ini tuh sekolahnya benar-benar ya. Jadi Bapak Ibu semoga dapat mempertimbangkan atau consider saya sebagai penerima beasiswa LPDP karena saya sangat concern dengan pendidikan seperti itu. Kemudian di sini saya juga mencoba membangun ikatan emosional nih dengan reviewernya. Jadi saya bilang, saya tidak ingin hanya berhenti di situ. Saya ingin menjadi contoh bagi anak-anak di daerah saya terutama bagi perempuan. Seperti kita ketahui, perempuan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
Sayangnya, seringkali perempuan kurang memiliki akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan sampah. Nah, di sini saya mulai masuk nih ke topik dan juga mencoba membangun emosional sebagai sisi perempuan dan terutama pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga seperti itu. Kemudian nah nextnya adalah tentang rencana studi penelitian dan rencana kontribusi. Nah, tadi saya juga menekankan terkait dengan masalah kampus ya. Jadi saya tulis selain dipercaya sebagai kampus paling berkelanjutan di tingkat global versi UI Grand Metric, rencana studi saya di Wageningen adalah untuk bergabung dengan grup penelitian Environmental Science. Di grup ini, saya akan mempelajari lanjut tentang teori ekonomi sirkular yang menjadi topik unggulan tesis para calon mahasiswa dari berbagai belahan bumi dunia. Nah, kenapa sih saya bold? Karena harapannya teman-teman ketika membuat IC, teman-teman itu sudah riset terlebih dahulu secara detail kampus dan studi yang akan teman-teman tuju. Jadi reviewer ini merasa, wah teman-teman ini sudah mengetahui ya ke depannya seperti apa, mau belajar apa, kira-kira teori apa yang membuat teman-teman tertarik di sana. Nah, itu akan menjadikan poin plus IC teman-teman ya. Kemudian rencana kontribusi nih, di sini saya membagi dua, jadi rencana jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek saya adalah saya ingin menjadi peneliti, jurnalis lingkungan, atau penjembatan komunikasi di international company terkait isu-isu lingkungan. Itu rencana jangka pendek yang kira-kira saya dapat lakukan ketika saya lulus. Nah, yang kedua yaitu jangka panjang nih. Jangka panjang ini memang namanya jangka panjang pasti kan sesuatu yang membutuhkan waktu cukup lama ya. Jadi saya tulis mendirikan sebuah eko startup yang berfungsi untuk mengakomodasi isu-isu lingkungan di tingkat nasional maupun internasional. Nah, sebagai contoh saat ini kan saya bekerja di startup company dari Cina. Di sini saya berusaha nih untuk gimana sih saya nantinya dapat mencapai target saya untuk membuat startup itu seperti apa. Nah, makanya saya belajar nih dengan startup dari company dari Cina. Terus nantinya harapannya jangka panjang saya ini dapat terwujud seperti itu. Nah, ini general overview dari personal statement LPDP. Nah, yang tadi itu teman-teman itu dapat buat ini atau nanti materinya jika diperlukan siap saya bagikan ya. Ini tuh akan sangat membantu sekali teman-teman dalam membuat personal statement atau isi LPDP tadi. Pertama, yaitu ada input atau sumber daya yang dimiliki teman-teman. Kalau sebagai contohnya saya tadi, yaitu saya penerima beasiswa S1, yang mungkin ini dapat menunjukkan reviewer bahwa saya ini sangat komit nih dengan isu pendidikan. Bukan hanya ketika S1, tapi saya juga masih komit untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga ini pengalaman sebagai jurnalis atau peneliti, atau nanti terkait dengan profesi teman-teman ya. Kemudian kemampuan advokasi, analisis, penelitian, dan lain-lain. Rencana studi dan kontribusi itu Master International Development Studies di WUR. Tadi sudah saya jelaskan kenapa saya mengambil WUR dan mengapa mengambil jurusan ini. Kemudian gabung dengan grup Environmental Science untuk tesis saya. Jadi saya ingin dilihat sebagai reviewer bahwa saya ini sudah memiliki visi yang ke depan ya, seperti itu. Kemudian ikut conference internasional. Nah, output rencana itu terkait tentunya lulus studi master, yaitu output itu apa sih rencana teman-teman setelah studi seperti itu. Nah, kemudian membuat jurnal penelitian terkait isu-isu lingkungan atau permasalahan sampah. Terus yang ketiga, mungkin membangun jaringan profesional di bidang lingkungan. Selanjutnya, yaitu tentang outcome rencana. Jadi rencananya seperti apa nih? Rencananya yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan analisis masalah lingkungan, kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar, kemudian peningkatan kesehatan dan kualitas lingkungan. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli pengelolaan sampah, kemudian masyarakat dapat mengelola sampah dengan benar, terutama di tingkat bawah. Nah, webinar ini menurut saya juga salah satu bagian dari eh, output atau outcome rencana saya ya, di mana saya juga dapat bercerita atau sharing terkait personal statement sekaligus kesadaran lingkungan tentang pengelolaan sampah kepada teman-teman semua. Lalu nextnya yaitu tips and trick personal statement.
Nah, perlu teman-teman ketahui, ISA LPDP bukan hanya sekadar formalitas belaka, tetapi juga sebagai penentu kelayakan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat essay. Pertama, teman-teman dapat mencoba perspektif baru yang unik tentang diri teman-teman. Jadi, usahakan teman-teman membuat essay yang original tentang diri teman-teman, bukan orang lain. Yang kedua, pastikan satu paragraf dari essay yang teman-teman buat terdiri dari satu ide pokok. Jadi jelas nih, teman-teman ini mensoroti isu apa? Seperti saya tadi, misalkan, oh isu sampah, seperti itu, pengelolaan sampah, masalah sampah plastik. Jadi tetap terkait dengan isu pengelolaan sampah seperti itu. Kemudian yang ketiga, tambahkan data pendukung yang valid dan relevan. Teman-teman dapat menambahkan data-data seperti saya tadi, saya tambahkan eh, peningkatan total atau volume sampah itu ternyata naik loh dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terus teman-teman juga dapat menambahkan data lain yang relevan dengan isai teman-teman nantinya. Yang tadi itu hanya sebagai contoh dan penggalian saja ya. Nah, nextnya, terima kasih. Ini adalah ya sedikit paparan tentang isi saya atau bagaimana saya membuat personal statement. Dan saya siap nih dengan question-question dari teman-teman yang pasti sangat curious ya terkait dengan personal statement ini. Terima kasih. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan atau saya berikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan teman-teman nih buat mendaftar beasiswa LPDP di tahap 1 ataupun di tahap selanjutnya. Terima kasih, Kakak Dewi. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya Kak Firna. Luar biasa sekali ya teman-teman penyampaian materi dari Kak Firna. Jadi aku sendiri, aku jadi belajar banget gimana cara membuat statement supaya bisa lolos dari seleksi beasiswa. Tadi kita juga udah banyak banget ya membahas mulai dari kenapa personal statement penting, terus isi dari personal statement, terus ada red flag dan juga green flag dari penulisan personal statement, sampai ke tips and trick menulis personal statement yang baik. Oke, setelah kita mendengarkan materi yang luar biasa dari Kak Firna, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa banget nih menuliskan tanya yang ada di kolom chat. Mungkin ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Kak, bisa aku bacain langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Tata. Personal statement apakah harus dibuat sangat detail Kak atau cukup mengelaborasi poin-poin yang menarik? Mungkin dari Kak Firna bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Tata. Baik, terima kasih Kak Tata atas pertanyaannya ya. Benar sekali bahwa apakah personal statement ini harus dibuat sangat detail Kak atau cukup mengelaborasi poin-poin yang menarik. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, seringkali ketika teman-teman calon awardee membuat essay, ini mereka nih seringkali stuck ya, idenya tuh apa ya? Mereka tuh mengerti idenya, mau membuat masalahnya tuh apa. Eh, Cuman nantinya ketika harus menuliskan detailnya, kadang terlalu detail nih. Sebenarnya teman-teman cukup menjelaskan detailnya satu dua aja, tambahkan datanya jangan banyak-banyak, satu dua aja. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah itu seperti ini, sedangkan menurut ini tuh seperti ini, segitu aja. Jadi nggak usah terlalu detail juga tidak apa-apa, karena kan kita dibatasi kata ya, hanya 1.500 sampai 2.000 kata saja. Jadi eh, bukan bermaksud bukan bukan harus detail banget sih, tapi ya setidaknya data yang teman gunakan itu benar-benar relevan nih. Jadi teman-teman nggak perlu menambahkan detail yang lainnya. Jadi detail atau argumen yang teman pakai atau kebijakan yang teman gunakan atau itu tuh yang benar-benar relevan sesuai dengan tema teman-teman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Firna atas jawabannya. Mungkin dari Kak Tata, apakah ada follow up question atau sudah cukup jelas? Oke, sudah menjawab. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin aku mau bertanya. Boleh. Mungkin aku pengen tanya, ada nggak sih pengalaman pribadi yang paling berkesan dari Kak Firna saat mengurus aplikasi ke beasiswa LPDP dan juga saat studinya di Wageningen University itu ada pengalaman pribadi yang mungkin bisa diceritakan ke teman-teman semua.
Terima kasih atas kesempatannya Kakak Dewi. Terkait dengan pengalaman ya ketika mengurus seleksi administrasi ini, memang saat itu kan saya mendaftarnya bukan di Wageningen University and Research. Saya justru itu mendaftar di Otago University. Tetapi karena menurut saya ini kurang relevan dengan latar belakang saya sebelumnya, kemudian saya mencoba pindah kampus dan saya ajukan ke LPDP. Nah, LPDP ini meminta saya untuk membuat sebuah essay kembali nih. Kenapa sih saya mau pindah kampus dari sebelumnya di Otago University New Zealand, kemudian pindah ke Netherlands, Wageningen University and Research. Kemudian saya paparkan terkait alasan saya yang sudah saya sedikit jelaskan tadi dalam slide saya. Nah, jadi itu alasan saya sih kenapa saya pada akhirnya memilih untuk kuliah di Wageningen University and Research. Kemudian kalau terkait dengan pengalaman studi ketika di Belanda, sebenarnya banyak sekali pengalaman yang menyenangkan ya. Jadi mohon maaf nih, kadang-kadang kalau kita nih para awardee seringkali kita ini share-nya yang baik-baik aja di media sosial, seperti jalan-jalan ke sana, ke sini, dan sebagainya. Padahal di belakang itu kita juga pusing juga ya, mempunyai banyak tugas, mempunyai banyak ujian, karena ujiannya ketika di Belanda itu sangat beda sama di Indonesia ya. Jadi di Belanda itu kita tuh ujiannya tiap 2 bulan sekali. Kalau di Indonesia itu kan ketika kita studi, kita ujiannya 6 bulan sekali ya. Jadi di sini kita tiap 2 bulan ini harus ujian. Nah, disitulah eh, tantangan ya, tantangan muncul sebagai awardee kayak gitu, tantangan muncul ketika studi dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya semua berjalan lancar seperti itu. Dan apa ya yang paling menyenangkan dan diingat mungkin ketika berhasil mengikuti International Conference ya. Jadi di sana itu saya berhasil ikut sebagai Young Delegate Green Cities Conference di Europe. Dan di sana saya banyak belajar bagaimana sih pengelolaan tata kota yang baik ketika di Europe dan nantinya saya juga sedang saya usahakan untuk saya terapkan ketika saya sudah dipulang di Indonesia. Bagaimana saya berkontribusi tentang ilmu yang saya miliki dan saya implementasikan ketika saya pulang. Seperti itu Kak Dewi. Ya, Firna atas sharingnya. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Tata. Oh ya, Kak, mau tanya lagi boleh ya? Boleh dong. Oke. Nah, kadang tuh menjaga motivasi biar semangat ngejar beasiswa tuh suka naik turun. Gimana ya, Kak, biar tetap semangat ngejar beasiswa itu meski banyak tantangan yang dihadapi? Mungkin dari Kak Firna bisa langsung jawab. Baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya kembali. Bagaimana sih cara menjaga motivasi agar semangat ya mengejar beasiswa yang suka naik turun? Sama seperti teman-teman, saya dulu juga seperti itu dan saya sambil bekerja juga ya. Jadi terkadang ketika pekerjaan banyak, tetapi di lain sisi saya juga punya plan nih yang harus saya kejar, yang harus saya raih seperti itu. Kalau saya biasanya sih saya punya motivasi tertentu ya Kak, mengapa saya harus melanjutkan studi. Misalkan nih masalah keluarga atau wah saya ingin meningkatkan derajat orang tua nih. Ini misalkan ya Kak. Ini contoh saja. Pasti semua teman-teman juga memiliki motivasi tertentu. Kenapa sih teman-teman ingin jadi lebih baik dari kemarin? Nah, itu bisa jadikan teman-teman semangat dan jadikan teman-teman motivasi ya. Kenapa saya harus studi lanjut seperti itu? Kalau dulu saya biasanya itu saya memang tipe yang suka menulis di sebuah kertas, kemudian saya taruh di depan tempat tidur sebelum saya tidur. Jadi impian saya ini selalu menghantui saya ya sebagai momok seperti itu ya. Jadi saya taruh misalkan di WUR nih, Wageningen University and Research Master ini taruh di depan apa ya namanya ya dinding ya dinding depan kita sebelum tidur. Jadi kita pasti melihatnya sebelum tidur dan itu akan teringat-ingat saya. Oh ya, saya harus studi lanjut. Saya harus mencapai impian saya agar saya dapat membantu teman-teman, membantu ya warga dan lain-lain sesuai yang sudah saya ceritakan tadi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi ya Kak dari Kak Bimo Fundrika ya. Ya, Kak. Baik, Ini pertanyaan dari Kak pertanyaannya Bimo. baik Bagaimana terkait dengan menentukan fokus dan angle yang menarik dalam menyusun personal statement? Bisa dijawab. baik.
Terima kasih Kak Bimo atas pertanyaannya. Jadi bagaimana menentukan fokus dan angle yang menarik dalam menyusun personal statement? Jadi lagi-lagi saya tegaskan teman-teman, personal statement itu adalah terkait dengan teman-teman. Sebenarnya apabila saya memberikan saran, itu pun belum tentu relevan ya dengan teman-teman, karena kan kita nih memiliki latar belakang yang beragam di Indonesia. Latar belakang background yang berbeda-beda, kemudian yang mengetahui itu pastinya teman-teman sendiri nih, kira-kira fokus teman-teman ini akan mengambil masalah apa nih, seperti sudah saya contohkan tadi. Jadi saya melihat ketika saya masih kecil, daerah saya ini tuh sering banget kena banjir ya. Kenapa ya? Dari situ tuh saya jadi berpikir, dan kenapa ya pengelolaan sampah ini tidak ada selesai-selesainya di Indonesia, sedangkan di negara lain itu cepat selesai. Nah, maka dari itu, saya mencoba nih membuat angle nantinya. Bagaimana sih pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Dan kebetulan saya mengambil di Europe. Nah, jadi situ saya tawarkan nih kepada reviewer LPDP. Saya mau dong lanjut studi S2 di Wageningen nih sebagai kampus yang bagus di lingkungannya. Harapannya ketika saya pulang, saya dapat berkontribusi untuk membantu masalah pengelolaan sampah nih dengan stakeholder atau pihak-pihak terkait yang berwenang, seperti itu. Jadi bisa dimulai dari apa sih yang teman-teman terus pikirkan di lingkungan teman-teman atau apa yang menjadi pikiran teman-teman, seperti itu. Jadi bukan hanya masalah sampah ya, pasti setiap orang tuh punya apa ya, pemikiran atau punya tema-tema yang mungkin sudah ada, cuman bingung bagaimana mengembangkannya, seperti itu. Nah, teman-teman boleh nih mencari angle-nya seperti saya tadi, misalkan gimana sih kalau saya bandingkan dengan negara lain atau saya bandingkan dengan daerah lain, mungkin ini bisa saya tawarkan ke LPDP kayak gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Vin atas jawabannya. Teman-teman, sayang sekali karena kita waktunya terbatas ya, jadi kita harus mengakhiri sesi diskusi kali ini. Mungkin aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah sangat antusias bertanya, dan juga terima kasih kepada Kak Firna yang sudah menjawab pertanyaan serta berbagi ilmu dan pengalamannya. Nah, sebelum kita mengakhiri ini kita bisa mengisi presensi terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti bisa mengklaim di sertifikat gitu. Nah, oh ya, selanjutnya ini karena kita sudah berkumpul nih di sini, nggak afdol nggak sih kalau misalnya kita nggak mengabadikan momen spesial kali ini dengan berfoto bersama. Mungkin buat teman-teman yang bisa menyalakan kameranya, bisa banget buat menyalakan kameranya supaya bisa terlihat dan kita bisa dua arah gitu ya buat foto bersamanya. Mungkin aku tunggu sampai jam 20.02 ya. Oh, udah 20.02. Berarti 20.03 ya, teman-teman. Siapa tahu ada yang mau siap-siap terlebih dahulu, boleh banget. Oh iya, untuk PPT-nya nanti akan di-share ya, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Ini karena kayaknya teman-teman ada nggak bisa on cam, jadi nggak apa-apa. Mungkin kita langsung aja mulai foto bersama ya teman-teman. Buat yang nggak bisa on cam, boleh banget kalau misalnya mau kasih reaction, pakai fitur reaction yang ada di Zoom, itu boleh banget. Oke, mungkin aku pandu untuk sesi dokumentasi kali ini. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sudah untuk dokumentasinya. Nah, tak terasa ya teman-teman, kita sudah 1 jam berlalu. Aku membersamai teman-teman dalam acara Your Stay Class kali ini. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Firna sekali lagi karena sudah berkenan untuk sharing ilmu dan pengalamannya bersama dengan aku dan juga Sobat Your Stay malam hari ini.
Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah antusias dan meramaikan UMC Class pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Kak Firna mengenai statement beasiswa serta diskusi kita kali ini bisa memotivasi khususnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri. Nah, karena kita sudah tadi kita buka dengan doa, mungkin kita akhiri juga dengan berdoa ya teman-teman untuk menutup kegiatan pada hari ini. Berdoa menurut agama yang kusyai masing-masing, berdoa dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Nah, aku di sini juga selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Eh, untuk itu, terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi pada acara kali ini. Sampai jumpa di acara berikutnya, teman-teman. Terima kasih.